Langit Senayan sore itu tampak muram, seolah mencerminkan suasana yang tengah membara di dalam gedung parlemen. Kabar larangan rapat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset mendadak beredar luas. Semua mata tertuju pada satu nama, Puan Maharani. Sosok yang biasanya tenang di balik podium kini dituding sebagai penghalang utama lahirnya undang-undang yang ditunggu rakyat. Di luar pagar tinggi gedung DPR, wartawan sudah berkumpul. Mereka menunggu pernyataan resmi yang tak kunjung datang. Telepon berdering di ruang redaksi, pesan berantai berseliweran di media sosial, menandai awal gejolak politik yang sulit dipadamkan. Isu ini tidak lagi sekadar desas-desus, ia telah berubah menjadi bara yang siap menyulut api di tengah masyarakat. Pihak sekretariat DPR mencoba menutupi alasan di balik penundaan rapat. Dalih teknis dan administrasi dilontarkan berulang kali, namun publik merasa itu hanyalah topeng untuk menutupi kepentingan besar. Para pengamat politik mulai bicara di televisi, mengaitkan larangan itu dengan jaringan oligarki yang ketakutan kehilangan harta. Nama-nama pejabat lama, taipan, hingga mantan menteri ikut disebut sebagai pihak yang diuntungkan. Di kalangan mahasiswa, berita ini meletup seperti petasan di tengah malam. Grup-grup diskusi kampus mendadak hidup, membicarakan pengkhianatan wakil rakyat terhadap amanat bangsa. Poster-poster protes dicetak dalam waktu singkat. Mereka merencanakan aksi besar-besaran, sesuatu yang lama tak terdengar sejak reformasi. Isu perampasan aset dianggap simbol perang melawan korupsi, dan larangan pembahasan dipandang sebagai pelecehan terhadap harapan generasi muda. Sementara itu, di ruang rapat internal fraksi, wajah-wajah tegang menghiasi meja panjang berlapis kayu. Beberapa anggota menunduk, tak berani menentang instruksi pimpinan. Namun sebagian lain sudah mulai bersuara keras, menolak tunduk pada keputusan yang dianggap keliru. Ketegangan hampir berubah menjadi pertengkaran fisik ketika seorang legislator muda berdiri dan mengetuk meja, menuduh pimpinan telah menjual idealisme partai demi kepentingan pribadi. Di media sosial, tagar-tagar buka rapat perampasan aset menjadi trending nomor 1. Ribuan cuitan melayang setiap menit, berisi kemarahan, sindiran, bahkan ajakan turun ke jalan. Meme wajah-wajah politisi menyebar cepat, menambah tekanan moral yang sulit diabaikan. Rakyat mulai merasa bahwa parlemen bukan lagi ruang aspirasi, melainkan benteng kepentingan segelintir elit. Puan sendiri memilih bungkam. Ia menolak wawancara, menutup rapat pintu kantornya, dan hanya mengirim juru bicara untuk memberi pernyataan normatif. Namun diamnya justru memperbesar curiga. Orang-orang menafsirkan keheningan itu sebagai pengakuan tak langsung bahwa benar ada kekuatan gelap yang ia lindungi. Di luar pagar gedung DPR, suasana mulai berdenyut. Spanduk dan bendera organisasi mahasiswa berkibar. Teriakan lantang bersahutan, menuntut transparansi. Polisi sudah bersiaga dengan tameng dan gas air mata, khawatir gelombang massa akan meluap. Aroma perubahan terasa kian pekat di udara, dan semua pihak sadar, badai politik baru saja dimulai. Beberapa anggota kabinet mulai memberi sinyal ke istana. Mereka melaporkan perkembangan, menyampaikan potensi bahaya jika krisis ini dibiarkan membesar. Presiden yang tengah berada di luar kota segera memanggil para menterinya untuk rapat darurat. Belum ada keputusan diambil, tapi arah angin sudah terlihat, langkah tegas akan datang, entah cepat atau lambat. Di malam yang dingin, televisi menayangkan wajah mahasiswa yang berorasi di depan gerbang parlemen. Sorak-sorai bergema, lampu-lampu kamera menyala, dan seluruh rakyat menyaksikan titik awal dari gelombang besar yang kelak mengguncang sendi-sendi politik negeri. Senayan tidak lagi sekadar gedung megah, melainkan medan pertempuran antara suara rakyat dan kepentingan penguasa. Malam itu Jakarta tidak pernah benar-benar tenang. Jalanan menuju Senayan macet total, dipenuhi mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru. Mereka membawa obor, poster, dan bendera organisasi. Teriakan-teriakan protes membelah udara, menuntut DPR segera membuka rapat pembahasan RUU perampasan aset. Keadaan yang awalnya damai perlahan berubah panas ketika barisan polisi mencoba memblokade pintu utama. Sebuah mobil komando berhenti di depan kerumunan. Seorang mahasiswa dengan jaket alma mater biru naik ke atasnya, suaranya pecah di pengeras, "Kita sudah terlalu lama ditipu." Mereka menolak membahas UU karena takut hartanya disita. "Malam ini kita buktikan, rakyat tidak bisa dikalahkan." Suara itu disambut gelombang pekikan,
menggema hingga ke dalam gedung parlemen yang lampunya masih menyala terang. Di dalam, para wakil rakyat panik. Jendela kaca bergetar akibat sorakan ribuan mahasiswa. Sebagian anggota DPR mencoba kabur lewat pintu belakang, takut ditahan massa yang semakin berani. Namun ada pula yang berdiri tegar, menolak meninggalkan ruang sidang. Mereka tahu, malam ini bisa menjadi titik balik sejarah, antara jatuhnya kredibilitas lembaga legislatif atau lahirnya momentum baru. Media televisi menyiarkan suasana secara langsung. Kamera menyorot barisan polisi yang mulai mengangkat tameng, sementara mahasiswa menabuh drum tong bekas, menciptakan dentuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Para analis politik di studio berdebat sengit, ada yang menilai ini tanda kebangkitan demokrasi, ada pula yang khawatir akan berujung bentrokan berdarah. Seorang anggota DPR dari fraksi oposisi tiba-tiba keluar menemui massa. Ia berdiri di atas pagar yang hampir roboh, berbicara lewat pengeras suara pinjaman mahasiswa. Kami bersama kalian, UU perampasan aset harus dibahas, tidak ada alasan menunda. Jeritan dukungan mengguncang malam. Namun tak lama kemudian, aparat bergerak maju, menarik sang anggota DPR kembali ke dalam dengan alasan keamanan. Situasi makin kacau. Gas air mata ditembakkan ke udara, membuat sebagian demonstran mundur. Namun barisan depan bertahan, menutup wajah dengan kain basah dan tetap berteriak. Mereka merasa inilah pertarungan terakhir melawan dominasi politik kotor yang selama ini menguasai parlemen. Semangat itu menyebar ke kota lain. Di Surabaya, ratusan mahasiswa juga mulai mengepung gedung DPRD, begitu pula di Bandung dan Yogyakarta. Di balik pagar, beberapa mahasiswa mencoba mendobrak gerbang utama. Suara besi berderit, menambah kepanikan petugas keamanan DPR. Mereka tidak lagi berhadapan dengan sekadar aksi unjuk rasa, melainkan sebuah gelombang rakyat yang menuntut perubahan total. Telepon-telepon dari istana berdering tanpa henti, meminta laporan detik demi detik. Presiden yang baru tiba di bandara langsung menuju ruang rapat darurat bersama para menterinya. Di meja oval besar, peta situasi dipaparkan. Kepala intelijen menjelaskan potensi kerusuhan bisa meluas ke seluruh Indonesia jika tak segera diambil keputusan tegas. Presiden mendengarkan dengan wajah tegang, lalu berkata singkat, negara tidak boleh kalah oleh pengkhianatan. Kalimat itu membuat ruangan hening. Sementara itu, di media sosial, aksi malam itu menjadi sorotan dunia. Tagar-tagar reformasi gelombang 2 naik di peringkat global. Warganet membandingkan situasi ini dengan 1998, ketika mahasiswa juga mengguncang Jakarta. Banyak yang menyebut peristiwa di Senayan sebagai awal revolusi politik baru. Kepanikan melanda fraksi PDIP. Telepon dari kantor pusat partai berbunyi tanpa henti, memberi instruksi agar seluruh kader bertahan dan tidak menyerah pada tekanan jalanan. Namun sebagian anggota sudah goyah. Mereka takut menjadi kambing hitam jika keadaan semakin memburuk. Puan tetap memilih bungkam. Ia bersembunyi di ruang kerjanya, ditemani segelintir loyalis. Dari balik tirai, ia melihat kobaran obor mahasiswa yang seperti lautan api mengepung parlemen. Wajahnya kaku, entah sedang menyusun strategi atau hanya menunggu badai mereda. Malam itu, Jakarta berubah menjadi panggung sejarah. Gedung DPR yang megah berdiri seperti benteng terakhir kaum elit, sementara di luar, ribuan mahasiswa berteriak menuntut keadilan. Dunia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah demokrasi akan lahir kembali dengan wajah baru, atau justru hancur di bawah tekanan politik yang semakin brutal? Di ruang-ruang tertutup gedung parlemen, suasana tidak kalah genting dibandingkan kerumunan di luar. Rapat darurat digelar secara terburu-buru dengan pintu terkunci rapat. Para legislator berkumpul, wajah mereka pucat pasi mendengar dentuman drum mahasiswa yang terus menggaung dari jalanan. Beberapa orang sibuk menekan tombol ponsel, menghubungi elit partai atau keluarga mereka. Yang lain hanya duduk terpaku, seakan menyadari sejarah sedang menulis babak baru yang tak bisa mereka kendalikan. Seorang anggota fraksi oposisi berdiri dengan nada penuh kemarahan. Ia menuduh pimpinan DPR telah mengkhianati amanat rakyat. Kata-katanya meledak seperti petir, menambah panas ruangan. Namun loyalis PDIP segera membalas dengan tuduhan serupa, menyebut oposisi memanfaatkan situasi demi meraih simpati. Pertikaian verbal itu hampir berubah menjadi baku hantam sebelum akhirnya aparat keamanan dalam gedung melerai.
Di sudut ruangan, seorang legislator muda dari partai koalisi diam-diam merekam suasana rapat dengan ponselnya. Video itu bocor hanya dalam hitungan menit, menyebar luas di media sosial. Publik melihat langsung betapa rapuhnya fondasi politik di Senayan. Adegan saling teriak, tuding-menuding, dan wajah-wajah panik jadi bahan olok-olok netizen. Sekali lagi, kepercayaan pada lembaga legislatif runtuh semakin dalam. Di luar gedung, mahasiswa makin beringas. Gerbang yang tadinya hanya bergoyang kini benar-benar roboh. Ribuan orang merangsek lebih dekat ke halaman parlemen. Polisi kewalahan, barisan mereka terpecah, sebagian mundur untuk menghindari bentrokan langsung. Kamera televisi menyorot detik-detik dramatis itu, menayangkannya ke seluruh negeri. Istana mendapat laporan real-time. Presiden menatap layar yang menampilkan lautan manusia di depan gedung DPR. Ia tahu situasi tidak lagi bisa ditunda. Perintah tegas dikeluarkan, jangan sampai darah tumpah, tapi juga jangan biarkan lembaga negara dijarah. Kalimat itu diulang-ulang oleh Panglima TNI yang duduk di sampingnya, siap mengeksekusi instruksi. Di markas besar PDIP, kepanikan sama besarnya. Elit partai berkumpul, berdebat sengit. Ada yang bersikeras tetap mendukung Puan, ada pula yang mulai meragukan keputusannya. Suara-suara kritis muncul, menyebut larangan rapat sebagai blunder politik terbesar yang pernah dibuat. Bahkan nama Megawati ikut terseret, dianggap terlalu diam menghadapi krisis sebesar ini. Seorang petinggi partai yang biasanya kalem mendadak meledak emosinya. Ia menuduh sebagian koleganya tidak setia pada garis perjuangan. Namun tudingan itu dibalas dengan dingin, setia pada siapa? Pada rakyat, atau pada harta yang kalian lindungi? Kalimat itu mengguncang ruangan, membuat semua terdiam sejenak. Di jalan raya, mahasiswa mulai mendirikan tenda darurat. Mereka bertekad bertahan hingga tuntutan dikabulkan. Orasi-orasi terus mengisi malam, menggugah semangat siapapun yang mendengar. Ada yang membacakan puisi, ada pula yang menyanyikan lagu perjuangan. Situasi ini semakin menyerupai peristiwa 1998, hanya dengan wajah generasi yang berbeda. Media asing mulai menyorot. CNN, BBC, dan Al Jazeera menurunkan laporan langsung dari Jakarta. Dunia internasional menilai Indonesia sedang berada di persimpangan besar. Investor mulai gelisah, pasar keuangan bergejolak. Namun rakyat di jalanan seolah tak peduli, mereka hanya ingin keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Di ruang kerjanya yang sepi, Puan Maharani masih memilih bungkam. Ia duduk memandangi setumpuk dokumen di atas meja, sementara dentuman suara massa semakin keras terdengar dari kejauhan. Dalam hati ia sadar, setiap menit yang berlalu membuat posisinya kian terjepit. Namun harga diri politik membuatnya enggan mundur. Seorang staf muda mencoba meyakinkannya agar memberikan pernyataan terbuka. "Bu, kalau diam terus, publik akan menelan semua tuduhan. Kita butuh klarifikasi," katanya lirih. Tapi Puan hanya menatap kosong, seakan sedang menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar klarifikasi. Ia tahu, setiap kata bisa menjadi bom yang meledakkan posisinya sendiri. Malam semakin larut, tapi ketegangan tidak mereda. Justru sebaliknya, arus demonstran terus bertambah. Dari atas gedung DPR, lampu sorot menyorot wajah ribuan orang yang berteriak lantang. Senayan telah berubah menjadi medan pertarungan terbuka, bukan lagi hanya soal undang-undang, melainkan soal siapa yang benar-benar berkuasa di negeri ini. Pagi hari setelah malam penuh ketegangan itu, Presiden akhirnya muncul di layar televisi nasional. Wajahnya tampak tegas, tanpa ragu sedikit pun. Dengan nada berat, ia mengumumkan bahwa dirinya telah menandatangani dekret darurat untuk menyingkirkan ratusan anggota DPR dari PDIP yang terbukti menghambat proses pembahasan UU Perampasan Aset. Keputusan itu sontak mengguncang seluruh negeri, membuat rakyat tercengang sekaligus bersorak. Pidato Presiden singkat namun menusuk. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir elit. Rakyat sudah menunggu terlalu lama. Reformasi hukum tidak bisa ditunda hanya karena ada yang takut kehilangan hartanya, ucapnya. Kalimat itu langsung diulang-ulang di media sosial, menjadi semboyan baru perlawanan terhadap politik kotor. Di Senayan, kabar pemecatan itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan sidang. Para anggota DPR yang disebut dalam dekret bergegas mengemasi barang-barang mereka. Ada yang menangis, ada pula yang marah-marah menuding Presiden bertindak inkonstitusional.
Beberapa bahkan mencoba bertahan dengan alasan mandat rakyat tak bisa dihapus begitu saja. Namun aparat keamanan sudah bersiaga, memastikan perintah negara dijalankan tanpa kompromi. Gedung DPR mendadak berubah sunyi. Kursi-kursi kosong berjajar rapi, menandakan hilangnya pengaruh fraksi terbesar. Para staf administratif terkejut melihat kekosongan itu, seakan baru saja menyaksikan babak sejarah yang tidak pernah mereka bayangkan. Sementara itu, rakyat di luar pagar justru merayakannya. Mahasiswa menyalakan kembang api, meneriakkan nama presiden dengan semangat tak terbendung. Di markas besar PDIP, suasana histeris. Telepon berdering tiada henti, para pengurus sibuk merancang strategi menyelamatkan partai dari kehancuran. Megawati disebut sangat murka, meski belum memberikan pernyataan langsung. Para kader senior saling menyalahkan, menuding larangan rapat kemarin sebagai blunder fatal yang menyeret partai ke jurang krisis terbesar sepanjang sejarahnya. Sebagian tokoh muda PDIP mulai berani angkat suara. Mereka menyatakan perlu ada arah baru, bahkan mendesak agar kepemimpinan partai segera dievaluasi. Konflik internal itu menambah getar politik yang sudah sangat rapuh. Banyak yang khawatir perpecahan internal bisa memicu lahirnya faksi-faksi baru yang tak lagi terkendali. Reaksi dunia internasional pun tak kalah keras. Media asing menyebut Indonesia baru saja memasuki era politik yang tak terduga. Ada yang memuji keberanian presiden, namun ada pula yang mengkhawatirkan munculnya otoritarianisme terselubung. Investor masih menahan napas, menunggu apakah krisis ini bisa dikelola tanpa menghancurkan stabilitas ekonomi. Di jalanan, euforia masih terasa. Demonstran berpelukan, merasakan kemenangan setelah semalaman bertahan. Banyak yang percaya, keputusan presiden membuka jalan lahirnya parlemen yang lebih bersih. Namun tak sedikit pula yang skeptis, bertanya-tanya apakah langkah radikal ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya cara presiden memperluas kekuasaannya. Di balik sorak-sorai, sejumlah mantan anggota DPR yang dipecat mulai menggalang perlawanan. Mereka menyiapkan gugatan hukum, menyebut dekret presiden sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi. Konferensi pers digelar, menampilkan wajah-wajah politisi yang kini berada di ambang kehancuran, namun berusaha bertahan dengan segala cara. Puan Maharani menjadi simbol dari badai politik ini. Foto dirinya yang murung tersebar di halaman depan media. Ia disebut sedang mempertimbangkan langkah hukum sekaligus politik untuk melawan balik. Namun tekanan yang datang dari publik begitu besar, membuat setiap manuvernya terasa sia-sia. Di sisi lain, Presiden kembali menggelar rapat dengan menterinya. Ia menekankan bahwa kursi-kursi kosong di Senayan harus segera diisi. Opsi pemilu kilat pun mulai digodok, sebuah langkah yang bisa membuka jalan bagi tokoh-tokoh independen, aktivis, hingga generasi muda untuk masuk ke parlemen. Ide itu disambut gegap gempita oleh rakyat, seolah pintu baru bagi demokrasi telah dibuka. Hari itu tercatat sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam politik Indonesia. Dalam sekejap, peta kekuasaan berubah total. Senayan yang dulu dikuasai satu partai besar kini kosong melompong, menunggu wajah-wajah baru yang siap menuliskan babak berikutnya. Namun di balik harapan itu, bayangan krisis konstitusional juga semakin nyata, menunggu saat untuk meledak. Senayan seolah dilanda gempa politik setelah dekret presiden diumumkan. Kursi-kursi di ruang sidang utama kosong, menyisakan pemandangan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kamera televisi menyorot ruangan itu, memperlihatkan betapa rapuhnya kekuasaan yang selama ini tampak kokoh. Gedung megah itu mendadak terasa hampa, bagai panggung yang kehilangan para aktornya. Di luar gedung, rakyat masih merayakan kemenangan. Mahasiswa berfoto di depan pagar DPR, membawa poster bertuliskan asteris era baru dimulai. Asteris sorak-sorai masih menggema, namun di balik euforia itu terselip tanda tanya besar, bagaimana nasib lembaga legislatif ke depan. Rakyat bersorak, tetapi para akademisi mulai mengingatkan tentang potensi krisis konstitusional yang berbahaya. Sisa anggota DPR dari fraksi kecil mencoba menenangkan suasana. Mereka menggelar konferensi pers, menjanjikan bahwa parlemen tetap akan bekerja meski pincang. Namun wajah mereka tampak gamang. Tidak ada yang tahu bagaimana mekanisme legislasi bisa berjalan tanpa mayoritas yang sah. Bayangan kebuntuan politik menghantui setiap keputusan yang akan diambil. Para politisi yang dipecat tidak tinggal diam.
Mereka berkumpul di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, menyusun strategi perlawanan. Ada yang mengusulkan aksi hukum melalui Mahkamah Konstitusi, ada pula yang mendorong gerakan politik di lapangan. Beberapa di antaranya bahkan menggoda fraksi lain untuk bergabung, menawarkan imbalan agar krisis ini bisa digiring menjadi senjata balik melawan presiden. Puan Maharani akhirnya muncul di hadapan publik. Wajahnya terlihat lelah, namun suaranya tetap lantang. Ia menyebut pemecatan massal sebagai pelanggaran demokrasi terbesar sejak reformasi. Rakyat memilih kami, bukan presiden. Mandat itu tidak bisa dihapus dengan satu tanda tangan, ucapnya. Pernyataan itu menimbulkan perdebatan luas, sebagian menilai benar, sebagian lain menganggap hanya upaya terakhir menyelamatkan reputasi. Sementara itu, di jalan-jalan Jakarta, spanduk dukungan untuk presiden berkibar. Relawan dan kelompok masyarakat sipil turun dengan jumlah besar, menggelar pawai damai sebagai bentuk syukur. Mereka menilai langkah presiden sebagai keberanian yang tak pernah ditunjukkan oleh pemimpin sebelumnya. Dukungan itu membuat legitimasi presiden semakin kokoh, meski kritik hukum terus berdatangan. Di kampus-kampus, diskusi berlangsung panas. Mahasiswa yang merasa berhasil mendesak perubahan kini menghadapi dilema baru, apakah mereka harus terus mengawal kebijakan presiden, atau menjaga jarak agar tidak menjadi alat kekuasaan. Perdebatan itu menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan belum selesai, justru baru dimulai. Di balik layar, para pengusaha besar bergerak cepat. Mereka mengadakan pertemuan tertutup, membicarakan dampak dari pemecatan besar-besaran ini. Sebagian khawatir kehilangan jaring pengaruh di parlemen, sebagian lain justru melihat peluang untuk mendekat ke lingkaran presiden. Lobi-lobi politik bergulir dalam diam, menandakan bahwa pertarungan sebenarnya baru dimulai. Gedung Mahkamah Konstitusi bersiap menerima gelombang gugatan. Pengacara dari kubu yang dipecat sibuk menyusun berkas, meyakini masih ada celah hukum untuk membatalkan dekret. Para hakim pun menjadi sorotan, dianggap sebagai benteng terakhir yang akan menentukan arah krisis ini. Rakyat menunggu, apakah keadilan berpihak pada mereka atau justru mengembalikan kuasa ke tangan lama. Di markas militer, para jenderal mengadakan pertemuan darurat. Mereka menegaskan akan tetap netral, namun diam-diam bersiap menghadapi segala kemungkinan. Stabilitas negara menjadi prioritas utama, dan jika konflik politik berlarut, bukan mustahil mereka harus turun tangan. Bayang-bayang intervensi militer menambah lapisan ketegangan di tengah gejolak demokrasi. Malam hari, Presiden kembali muncul di televisi. Kali ini ia berjanji akan segera menggelar pemilu kilat untuk mengisi kursi kosong di DPR. Janji itu disambut tepuk tangan rakyat, meski ada pula yang meragukan pelaksanaannya. Sebagian pengamat menyebut langkah itu berani sekaligus berisiko, karena bisa membuka pintu kekacauan baru bila tidak dikelola hati-hati. Senayan kini bukan lagi sekadar gedung parlemen. Ia berubah menjadi simbol krisis, panggung tempat pertarungan ide, kepentingan, dan kekuasaan. Setiap keputusan, setiap langkah, menjadi catatan sejarah. Rakyat menatap dengan harapan dan cemas, apakah badai ini akan melahirkan parlemen baru yang lebih bersih, atau justru membawa bangsa terperosok ke jurang otoritarianisme dengan wajah berbeda. Riak politik di Senayan kian liar setelah keputusan presiden yang memecat ratusan anggota DPR dari PDIP diumumkan secara resmi. Gedung parlemen yang biasanya menjadi tempat perdebatan reguler kini berubah menjadi arena ketegangan politik. Ruang-ruang fraksi tampak lengang, kursi-kursi kosong menganga, seolah menjadi simbol ambruknya sebuah era. Para wartawan berjejal di lorong gedung, menunggu keterangan resmi yang tak kunjung datang, sementara rakyat menatap situasi itu dengan campuran harap dan cemas. Di luar gedung, mahasiswa masih terus bertahan. Spanduk dan poster semakin banyak menghiasi pagar parlemen, dengan tulisan yang kian keras menuntut transparansi. Mereka bukan hanya meminta keadilan terkait UU perampasan aset, tetapi juga menuntut pembenahan menyeluruh dalam sistem perwakilan rakyat. Sorak-sorai massa bercampur dengan nyanyian perjuangan, menghadirkan atmosfer revolusi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Puan Maharani, yang sejak awal disebut sebagai dalang penghambat rapat, kini terdesak dalam pusaran krisis. Setiap langkahnya diawasi publik, setiap pernyataannya dikuliti media. Dalam pertemuan internal PDIP, wajah-wajah pucat penuh kegelisahan terlihat jelas.
Tak sedikit kader yang merasa pengaruh Puan mulai runtuh, meski ia sendiri masih mencoba berdiri tegak. Namun, badai yang sedang melanda partainya terlalu besar untuk ditahan oleh satu sosok saja. Presiden, dalam pidato singkatnya di istana, menegaskan bahwa keputusan pemecatan adalah langkah darurat untuk menjaga marwah demokrasi. Ia menyebut DPR tidak boleh menjadi alat permainan segelintir orang yang ingin menghalangi pemberantasan korupsi. Ucapannya langsung menyalakan perdebatan luas. Sebagian masyarakat menyambut dengan sorak gembira, sementara para pakar hukum mulai memperingatkan potensi krisis konstitusional yang lebih dalam. Di jalan-jalan Jakarta, rakyat berbicara dalam bisik-bisik tegang. Warung kopi menjadi tempat diskusi panas, dari sopir ojek online hingga pegawai kantoran. Semua orang bertanya-tanya, apakah negara ini sedang melangkah menuju pembersihan besar-besaran, atau justru terjebak dalam jurang kekacauan? Pertanyaan itu menggema, tak ada yang berani memastikan arah angin politik. Di dalam tubuh PDIP, terjadi perpecahan. Sebagian kader mendesak agar Puan mundur demi menyelamatkan partai, sementara kelompok lain memilih melawan balik keputusan Presiden. Pertikaian itu menjalar cepat, menimbulkan friksi hingga ke akar rumput. Kantor-kantor DPC dan DPD ramai oleh rapat mendadak, sebagian bahkan berujung pada adu fisik antara kelompok pro dan kontra. Mahasiswa yang mengepung parlemen semakin yakin bahwa gerakan mereka tidak boleh berhenti. Mereka melihat celah besar untuk mendorong reformasi politik jilid 2. Tokoh-tokoh pergerakan mulai bermunculan, menyuarakan gagasan baru tentang sistem demokrasi yang lebih bersih. Spanduk "Era Baru Politik Indonesia" berkibar tinggi, menjadi simbol perlawanan terhadap praktik politik lama yang penuh kepentingan sempit. Di tengah situasi panas itu, muncul kabar bahwa beberapa partai politik lain mulai diam-diam mendekati Presiden. Mereka menawarkan dukungan penuh asalkan diberikan ruang lebih besar dalam pemerintahan. Tawar-menawar politik berlangsung cepat, seperti api yang menyambar bensin. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran, apakah yang sedang dibangun benar-benar untuk rakyat, atau hanya pergeseran kekuasaan belaka. Media sosial tak kalah gaduh. Setiap peristiwa di Senayan langsung viral, setiap foto kursi kosong DPR dibagikan jutaan kali. Netizen terbelah antara yang mendukung langkah Presiden dengan yang menganggapnya terlalu otoriter. Tagar-tagar Era Baru Indonesia menjadi trending, bersaing ketat dengan tagar krisis konstitusi. Dunia digital menjadi cermin betapa bangsa ini tengah berada di persimpangan sejarah. Malam hari, cahaya obor mahasiswa masih menyala di depan gerbang parlemen. Nyanyian perjuangan terus terdengar, mengiringi langit Jakarta yang gelap. Beberapa pemimpin mahasiswa mulai berunding, merancang langkah besar berikutnya. Mereka sadar, momentum ini bisa hilang kapan saja jika tidak dijaga. Rakyat menunggu arah, dan mereka merasa memegang kunci harapan itu. Sementara itu, di istana, Presiden duduk bersama para penasihat seniornya. Wajahnya tampak tegas, namun sorot matanya menyimpan beban. Ia tahu, keputusan yang sudah diambil tidak bisa diputar balik. Kini, ia harus memastikan bahwa langkah besar ini tidak berakhir sebagai bumerang. Malam itu, istana menjadi pusat strategi, tempat di mana masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Gelombang politik yang mengguncang Senayan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Justru, ia semakin membesar, merambat ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Pertanyaan besar terus bergema, apakah bangsa ini sedang menyongsong fajar era baru, atau justru tengah berjalan di atas bara api yang siap membakar segalanya?